jangan hormat, jangan upacara. Karena kan majlisnya juga majlis terlarang gitu. Ini berkaitan dengan yang kedua tadi, ketika kan sumpahnya sumpah rame-rame ya, rame-rame. Kan biasanya dalam undang-undang atau itu bahwa setiap PNS dari CPNS kan ketika daftar lulus kan baru CPNS, kerja udah seragam sama gaji tapi belum total disebut CPNS. Untuk menjadi resmi jadi PNS ada sumpah ini disaksikan, diambil sumpahnya oleh kepala, baik kepala seksi atau kepala dinas yang langsung di atas orang ini, dan harus disaksikan oleh seorang rohaniawan. Biasanya kalau orang Islam dari Departemen Agama itu ada saksinya, ada berita acaranya, baik sumpahnya sendiri-sendiri karena kan pakai biaya juga ataupun rame-rame. Nah, bagaimana ketika sumpah rame-rame tidak mengucapkan, kemudian ketika mereka sumpah, demi Allah saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar 45 Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diucapkan demi Allah saya akan setia kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu juga tidak menyelamatkan. Kenapa? Karena andai kata mengucapkan berarti masuk An-Nahl 106. Kalau tidak mengucapkan masuk An-Nisa 140. Tadi Allah mengatakan waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yastanza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzan misluhum. Jika Allah telah menurunkan kepada kalian dalam Alkitab, yaitu jika kalian mendengar ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan, majlis sumpah, majlis kekafiran, jangan duduk bersama mereka, jangan berada bersama mereka sampai memalingkan kepada pembicaraan yang lain. Sesungguhnya kalian kalau demikian, kalau duduk bersama mereka saat melakukan itu, berarti kalian sama dengan mereka. Jadi ketika orang tidak mengucapkan, dia masuk surat ini karena majlisnya majlis kekufuran. Makanya pada zaman sahabat Utsman bin Affan, ketika jamaah masjid di kota Kufah, salah seorang yang mengucapkan ucapan pembenaran terhadap kenabian Musailamah al-Kadzdzab, maka yang lain diam tidak pergi. Maka sahabat sepakat pada zaman Utsman bin Affan, Imam Al-Bukhari menuturkannya dalam Babul Kafalah, Ibnu Hajar dalam syarahnya, jumlah mereka itu 170 orang, semuanya dihukumi murtad. Padahal yang mengucapkan satu orang. Kenapa? Karena majlisnya majlis kekufuran. Itu andai kata apa tidak mengucapkan, tapi ada di majlisnya. Sekarang bagaimana kalau mengucapkannya sumpah tapi niat tidak akan setia? Mengucapkan, mengatakan apa? Saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar, tapi bohong ada, di hati tidak ada niat. Ini juga tetap tidak selamat. Kalau ini dia kena surat Al-Hasyr ayat 11. Al-Hasyr ayat 11 kalau mengatakan alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim walladzina kafaru min ahli kitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abadan wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Ayat ini Allah menulis kafir orang yang berjanji untuk melakukan kekafiran, tapi janjinya bohong. Karena di ujung ayat Allah mengatakan wallahu yashhad, Allah bersaksi bahwa janji orang-orang munafik kepada orang Yahudi itu bohong. Namun demikian Allah memvonis mereka kafir dengan sebab janjinya. Ini kalau apa? Janjinya bohong. Jadi seriusnya, kalau serius kena Al-Nahl 100. Nah, kalau tidak mengucapkan tapi berada di majlisnya An-Nisa 140. Kalau mengucapkan tapi berbohong kena Al-Hasyr ayat 11. Kalau mengucapkan sambil bersenda gurau, tertawa-tertawa sambil apa? Dia mengatakan sumpah setia kepada undang-undang, tapi apa? Tertawa-tertawa, main-main. Seperti orang kadang senda gurau kan? Tapi isinya kekafiran, dia kena apa?
At-Taubah 65, 66 tentang kekafiran orang yang bersendal gurau dengan ucapan kekafiran. Jadi seperti itu. Jadi andai kata itu sudah terjadi, kita tinggal kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengikrarkan dua kalimat syahadat atas apa yang telah kita lakukan dan tidak disyaratkan disaksikan oleh orang lain kecuali orang yang pernah tahu bahwa kita pernah mengucapkannya, supaya orang tersebut tahu bahwa kita sudah berada daripada hal itu, terutama dari orang Muslim. Itu kaitan dengan masalah sumpah. Memang tadi tauhid ini apa? Merembet kepada segala permasalahan. Kalau sholat tidak dilarang, tapi kalau tauhid ini ya akan apa? Merembet tadi kaitan dengan masalah ujungnya apa? Ketika kita berat, berarti lebih mementingkan dunia. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dunia ini adalah ujian. Gimana kalau kita mentaati salah satu aturan-aturan yang berlaku, misalnya memberikan regulasi pajak bangunan, itu apa bisa jadi hukum? Iya, sering Pak ditanyakan tiap kali di sini ada terus karena tapi nggak apa-apa. Ada ketaatan, ada melakukan. Kalau yang disebut taat kepada undang-undang itu, aparat yang menegakkan undang-undang itu. Seperti orang tidak punya KTP, ditangkap, disidangkan. Nah, ini aparat ini yang disebut taat kepada undang-undang tentang apa? Ini disebut yang inwain atau automobil minnakum musyrikun. Kaitan dengan masyarakat yang di bawah itu kaitan dengan masyarakat yang dizalimi, dan hal-hal itu masuk dalam hukum-hukum idari. Hukum-hukum idari ini adalah hukum-hukum yang di dalam Islam sendiri tidak diatur, akan tetapi di dalam Islam ini sendiri Allah serahkan pengaturannya kepada maslahat kaum muslimin yang mengaturnya adalah imam kaum muslimin. Andai kata di dalam Islam imam kaum muslimin memandang untuk maslahat umat dibuat hal identitas seperti itu, andai kata ini kaitannya idari tata tertib ini isinya tadi tidak diatur khusus secara Islam, tapi andai kata dibuat oleh pemimpin kaum muslimin, maka wajib kita mengikutinya atas dasar kewajiban taat kepada ulil amri. Tapi andai kata dibuatnya oleh orang kafir seperti realita yang ada, kita tidak wajib memilikinya, membuatnya. Tapi kita boleh memilikinya, membuatnya bukan atas dasar ketaatan kepada hukum, tapi atas dasar kebutuhan dan maslahat bagi diri kita. Jadi yang harus dibedakan antara penegak yang disebut taat atau penegak. Kita adalah masyarakat adalah orang yang tadi ini yang diterapkan kepada mereka hukum itu, seperti orang kafir Quraisy kan dibawa oleh Abu Jahal, hukum dengan hukum Abu Jahal. Itu orang yang dizalimi. Kita pajak, kalau nggak bayar pajak, usahanya dibekukan atau dipersulit. Nah, itu kezaliman kepada kita, kezaliman mereka kepada kita. Orang Muslim yang dizalimi boleh bagi dia mengorbankan harta yang sedikit untuk mempertahankan harta yang lebih besar. Lihat harta, bukan agama. Sekarang mengorbankan harta yang sedikit tadi pajak 200.000 untuk menyelamatkan yang 200 juta. Itu namanya apa? Kezaliman mereka terhadap kita. Perampok akan merampok kita,
akan mengganggu kita. Tapi dia mau melepaskan kita kalau kita ngasih apa? Uang, bayar, boleh. Itu kezaliman nanti akan ditagih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Walaupun itu datang dengan kemauan sendiri. Gimana? Walaupun itu datang kita dipaksa itu. Iya, walaupun karena tadi bukan kekafiran. Undang-undang itu isinya muatannya bukan kekafiran, cuma dibuat oleh orang kafir. Kita datang mengurus apa? Surat tadi, surat nikah, surat SIM atau KTP, kita tanpa dipaksa. Tadi kita tidak wajib, tidak wajib, tapi boleh untuk apa? Bukan atas dasar ketaatan, tapi atas dasar kebutuhan dan masalah. Kayak berhenti di lampu merah, itu kita berhenti tidak boleh atas dasar ketaatan kepada tata tertib, karena secara umum orang kafir itu tidak boleh ditaati. Kalau para tujuan kafir, jangan taati orang-orang kafir. Kita tidak punya ketaatan. Andai kata tengah malam nggak ada orang, nggak ada yang menjaga, lampu merah, ya jalan aja. Kenapa tidak punya ketaatan? Tapi ya, siang berarti kenapa? Karena banyak orang yang lewat mobil yang ganggu orang, nggak boleh kan? Atau nggak ada orang tengah malam, tapi ada yang jaga. Kalau menolong dibilang madolah bagi kita, berhenti. Kan beda antara dasar ketaatan dan dasar kebutuhan dan maslahat. Seperti itu. Ya. Pernah ditanya sama orang, obatnya orang yang sudah beres tapi pakai uang. Gimana? Sudah nyalon beres tapi pakai uang suap itu. Bisa keterbatasan menurut saya ya, obatnya ya harus keluar dari kerjaan itu. Obat dari apanya? Kalau dari nanti orang dikata ada kekafiran kan, kalau seandainya bertanya, saya pernah melakukan ini sumpah setia, obatnya apa? Tadi syahadat dan obat daripada apa? Sumpahnya. Kalau pekerjaannya maksiat, pekerjaannya apa? Sebagai orang kerja di dinas pajak, gitu kan? Itu kan pajak pekerjaan haram kan? Itu di samping bukan untuk keislamannya. Kalau keislaman ada dua. Ini untuk supaya terhindar dari haramnya, keluar dari kerjaannya. Karena pekerjaannya apa? Haram, menzalimi orang muslim. Kalau menolong dengan orang lain untuk menzalimi orang muslim. Kalau salah suap menyuap, menyuap orang kafir gitu. Suap menyuap yang dilarang dalam Islam itu adalah menyuap dalam rangka menggugurkan hak orang atau mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Itu disebut suap dalam Islam. Tapi andai kata untuk menagih hak kita, hakim orang tidak mau, ini penguasa mengambil hak kita, tapi tidak mau memberikan hak kita dengan disuap. Boleh kita memberikannya supaya hak kita dikembalikan, dan suap ini bagi dia haram, bagi kita tidak haram. Karena suap yang dilaknat orang yang memberi dan menerima, yang orang yang memberi pun kena adalah suap dalam rangka menggugurkan hak orang lain atau dalam rangka memakan hak yang bukan hak. Seperti itu. Cukup. Kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan hati kita untuk menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.